Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Safrudin Itur, di channelnya Safrudin Itur. Baik, kali ini saya akan mencoba membicarakan satu risalah yang luar biasa di Indonesia, yang seharusnya memang kita warga negara Indonesia, terkhusus mahasiswa di seluruh perguruan tinggi, baik yang swasta maupun yang negeri, seharusnya memahami dan mengetahui persis apa yang akan saya sampaikan kali ini. Yaitu topiknya adalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai bidang kehidupan. Sekali lagi, judulnya persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai bidang kehidupan. Di pertemuan yang lalu, saya sudah berbicara banyak hal tentang penduduk, tentang wilayah, tentang negara, tentang bangsa, kemudian tentang hal-hal lain yang berkaitan dengan demokrasi Indonesia. Kali ini kita mencoba mengupas yang berbeda, tetapi sebenarnya inti halnya juga sama, arahnya menjadi warga negara Indonesia yang baik. Warga negara yang terampil, yang disiplin, yang jujur, yang bermoral bagus, kemudian berperilaku yang baik, kemudian berdedikasi, selalu berinovasi, berkembang, mampu beradaptasi, dan selalu mengupayakan menyesuaikan dengan keadaan hari ini dan akan datang. Hari kemarin adalah sejarah kehidupan, baik berbangsa bernegara maupun bagi pribadi-pribadi kita. Yang keliru, yang kurang baik, kita perbaiki, hijrah menjadi lebih hebat. Yang sudah bagus, ayo terus kita tonjolkan agar lebih mapan, lebih matang, dan lebih hebat di masa-masa akan datang. Karena kita hidup hari ini dan kemudian kita hidup di masa-masa yang akan datang. Perubahan terus terjadi, perkembangan terus terjadi, teknologi terus berkembang, berinovasi, ilmu pengetahuan juga beradaptasi terus berkembang. Jadi bagi yang stagnan, kemudian berprinsip seperti kemarin-kemarin saja, maka otomatis mereka adalah orang-orang yang tertinggal, dan kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang tertinggal. Apalagi menggunakan pola pikir lama, ingin menerapkan prinsip-prinsip kuno, prinsip-prinsip lama yang akan diterapkan sekarang. No, jelas tidak akan bisa berhasil. Walaupun dipaksakan, walaupun atas nama apapun, atas nama organisasi, atas nama agama, atas nama wilayah, atas nama keturunan, atas nama apapun. Tapi kalau pola pikirnya, pola pikir kemarin yang ingin kita olah untuk hari ini dan akan datang, tidak bakal bisa terjadi. Tetapi kita yang hidup sekarang adalah berpola pikir hari ini, yang kemarin adalah sejarah kehidupan hari ini dan akan datang, dan mampu beradaptasi, berkembang untuk ke masa-masa yang akan datang. Yang tidak tertinggal, otomatis organisasi tertinggal, pribadi-pribadi tertinggal, orang-orang yang sudah tua-tua yang masih pikirannya seperti pikiran-pikiran masa lalu tertinggal pasti. Tapi apakah usia menentukan ketertinggalan? Tidak. Banyak orang usia-usia yang sudah tua, usia-usia lanjut, 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, bahkan 70 tahun ke atas. Tapi pola pikirnya, pola pikir hari ini, dan tetap berpikir berkembang untuk masa akan datang. Makanya mereka lah yang sukses membawa, mengembangkan diri dan mengembangkan usaha-usahanya. Oke, baik, kita mulai ke pokok permasalahan. Yang pertama adalah penduduk dan warga negara.
Beberapa waktu yang lalu saya ada cerita sudah tentang penduduk. Jadi penduduk di suatu negara itu ada dua, yaitu penduduk negara, ya, negara itu penduduk aslinya, kemudian ada penduduk asing. Tetapi mereka tinggal di negara itu. Penduduk asli memang tinggal di sana, kemudian penduduk asing kebetulan dia bekerja, kebetulan dia diplomat gitu ya, orang-orang kedutaan besar, olahragawan, seniman, dan apalah keahliannya yang memang dibutuhkan negara itu, dan dia berusaha di sana, dia profesional, gitu. Dia adalah penduduk, tetapi bukan warga negara, gitu. Dia penduduk di negara itu yang wajib mendapatkan perlindungan dari negara tersebut. Dan orang-orang asing yang tinggal di negara tersebut adalah menggunakan aturan internasional. Datang pakai paspor, gitu kan? Paspor yang resmi, jangan paspor palsu, paspor resmi. Kemudian visanya jelas, gitu. Visa apa? Apa visa turis? Apa bisa bekerja? Apa bisa tinggal tertentu, gitu? Apa diplomatik? Apa urusan antar negara, gitu. Jelas dia. Oke, itu penduduk ya. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat 2 mengatakan bahwasannya penduduk adalah warga negara, ini untuk Indonesia ya, Undang-Undang Dasar 45. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, seperti yang saya jelaskan tadi. Sudah jelas ya. Kemudian, wah ini agak mundur ke ayat 1 ini. Di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat 1 menegaskan bahwa warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Tadi penduduk ya, penduduk ada dua, penduduk orang Indonesia asli dan ada penduduk orang asing, tapi tinggal di Indonesia. Sedangkan pasal 26 ayat 1 ini menegaskan bahwasanya warga negara ialah, maksudnya warga negara Indonesia ini. Warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Artinya apa? Kalau warga negara asli kan tidak masalah, kita bicarakan lagi. Yang kita akan bicarakan adalah orang-orang bangsa asing, bangsa lain gitu ya, yang disahkan berdasarkan undang-undang. Jadi mereka bukan warga negara Indonesia, tidak berKTP Indonesia, gitu. Tinggal di Indonesia sekian tahun, tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif, tidak pernah melanggar hukum Indonesia karena dia tinggal di Indonesia. Dia sebagai pengusaha, dia olahragawan, mungkin dia budayawan, mungkin atau apa saja. Tapi dia profesional, punya profesi tertentu, gitu. Kemudian mengajukan permohonan ke negara untuk menjadi warga negara. Kemudian disahkan dia menjadi warga negara Indonesia. Pertama ya harus mengakui Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Kemudian mengakui Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, undang-undang tertinggi di negara Indonesia. Kemudian mengakui bendera merah putih, kemudian mengakui simbol negara, gitu. Kemudian mengakui lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya dan lain-lain. Nah, dia sudah sah menjadi warga negara Indonesia, maka dia menjadi warga negara Indonesia. Tapi yang lain yang belum menjadi warga Indonesia tetap penduduk. Nah,
asing yang tinggal di Indonesia. Nah, kalau begini dari undang-undang ini baru kita berpikir keluar gitu. Bagaimana kalau rakyat Indonesia, orang Indonesia yang tinggal di luar negeri? Apakah sama perlakuannya seperti undang-undang yang ada di Indonesia? Sama. Karena orang Indonesia yang berada di luar negeri menggunakan administrasi yang sama, perlindungan internasional. Yaitu dia harus menggunakan paspor dan kemudian dia harus punya visa untuk masuk ke negara tersebut. Visa itu artinya izin untuk masuk. Sebagai apapun dia masuk ke sana, ada izinnya. Diizinkan oleh negara yang bersangkutan, di mana kita mau masuk ke negara itu. Itu yang perlu kita pahamkan ya. Tidak boleh asal datang. Kalau di Malaysia asal datang saja, tidak menggunakan aturan internasional, tidak menggunakan paspor, disebut mereka pendatang haram. Luar biasa gitu. Nggak main-main, pendatang haram dia. Nah, warga negara Indonesia kah? Warga negara manakah yang masuk ke Malaysia tanpa seizin negaranya? Gitu kan? Kemudian tidak pakai aturan internasional, pendatang haram. Kalau kita tidak, kita menggunakan bahasa lain, pendatang ilegal, pendatang yang tidak resmi. Ya. Kalau Malaysia haram. Nah, perlakuan warga negara Indonesia di luar negeri sama, harus diberikan perlindungan undang-undang di negara dia sama dengan warga negara asli di negara itu. Umpamanya orang Indonesia yang tinggal di Arab Saudi, warga Indonesia yang tinggal di Mesir, warga Indonesia yang tinggal di Iran, warga Indonesia yang tinggal di Uni Emirat Arab, warga Indonesia yang tinggal di Palestina, warga Indonesia yang tinggal di Jepang, warga Indonesia yang tinggal di India, warga negara Indonesia yang tinggal di Cina, warga Indonesia yang tinggal di Korea, warga negara Indonesia yang tinggal di Malaysia, di Singapura, di Australia, di Amerika Serikat, di beberapa negara di Eropa, Inggris, Prancis, Italia, dan lain-lain, diperlakukan sama, karena sama menggunakan administrasi aturan internasional, menggunakan paspor untuk masuk ke negara mereka. Di mana dibuat di paspor? Ya, paspor itu KTP dunia itu, kartu penduduk dunia. Jadi paspor itu dibuat di negaranya masing-masing, tetapi data secara internasional, online secara internasional. Jadi begitu nama kita, pokoknya kita berangkat ke luar negeri, begitu masuk ke bandara luar negeri, kemudian ke imigrasinya, kita antri di sana gitu, antri untuk pemeriksaan imigrasi di imigrasi, paspor diambil, maka begitu dia ketik nama kita, nama dari warga negara mana, muncul jelas, kelihatan alamat kita jelas, apa kita jelas gitu. Walaupun kita sekarang berada di Amerika, diperiksa di imigrasi Amerika, mereka tahu benar ini warga negara Indonesia, karena begitu diketik nama kita, itu jelas muncul secara online di internasional, nama kita sah berdasarkan aturan internasional. Jadi tidak bisa kita menggunakan paspor palsu. Paspor palsu begitu diketik di sana, masuk di data mereka, tidak bakal muncul baik fotonya, baik tempat tinggalnya, baik nama ayah, nama kakek, atau daerah kita, tidak muncul, negara kita tidak muncul. Begitu tidak muncul, dicurigai kita, siapa ini, penyelundup mana ini, gitu. Ini pendatang ilegal nih, gitu. Diproses secara hukum. Semua negara memproses secara hukum apabila ada warga negara asing yang masuk ke negaranya tanpa izin, tanpa menggunakan aturan internasional. Begitu ya, harus dipahami semuanya ini. Jangan asal berangkat saja. Sudahlah, pakai jalan tikus saja kita ke Malaysia. Oh, tidak boleh pakai jalan tikus saja kita ke Timur Leste, atau pakai jalan tikus saja kita ke
Papua Nugini, gak boleh. Atau pakai jalan tikus saja lewat laut menuju ke Filipina dan sebagainya, gak benar. Atau ke Singapura, kita udah deh, kita cari jalan lain saja, pakai kapal-kapal kecil atau perahu ketinting masuk ke Singapura, gak benar. Warga negara Indonesia yang baik adalah warga negara yang disiplin, jujur, bertanggung jawab. Jadi berangkat kemana saja ke negara orang lain harus menghormati hukum internasional. Tidak boleh kita asal berangkat main berangkat ditangkap sana, nanti begitu tangkap kita protes dengan bangsa sendiri, dengan negara sendiri, menyalahkan presiden dan sebagainya. Bukan itu. Kita harus tahu adatnya, artinya adat dunia seperti itu. Baik, selanjutnya, begitu ada Undang-Undang Dasar 1945, kita sudah mengikuti aturan dunia, maka kita membuat undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar 1945, khusus Undang-Undang Kewarganegaraan. Maka undang-undang itu terbentuk pada tahun 2006. Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Pasal 2 mengatur bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Orang-orang yang disahkan menjadi berdasarkan undang-undang sudah masuk ke warga Indonesia, apakah dia menjadi warga negara Indonesia asli? Iyalah. Keturunan siapapun, keturunan dari bangsa manapun, dari negara manapun yang sudah sah menjadi warga negara Indonesia berdasarkan undang-undang, kita akui. Tidak ada lagi kata, oh ini kan dari anu, makanya dia jahat ini. Tidak ada lagi kata itu. Dia sah sebagai warga negara, dia sudah mengikuti aturan dan perundang-undangan warga negara Indonesia. Apabila dia melanggar undang-undang, dia dihukum, diproses secara hukum. Sama dengan warga negara asli, apabila melakukan hal-hal yang melanggar undang-undang, melanggar hukum, diproses secara hukum. Tidak dibedakan lagi, karena dia sudah menjadi warga negara Indonesia. Tidak lagi kita berbicara masalah, wah itu kan orang Tionghoa, itu kan orang India, itu kan keturunan Arab, itu kan keturunan Amerika, itu kan keturunan Jepang, itu kan keturunan macam-macam. Tidak ada lagi kata itu. Soal keturunan itu soal belakang. Tapi begitu dia sah menjadi warga negara Indonesia dan sudah menyatakan diri sebagai warga Indonesia, mengaku ideologi bangsa kita Pancasila, konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45, maka otomatis dia tidak boleh dibeda-bedakan lagi sebagai warga negara asing, karena dia sudah menjadi warga negara Indonesia. Ini yang perlu kita ingat, ini yang harus kita ingat betul-betul. Bedakan mana penduduk asing dan mana penduduk Indonesia, mana warga negara Indonesia dan mana penduduk asing, warga negara asing. Apakah banyak warga negara asing Indonesia? Banyak. Apakah ada 100.000? Lebih. Apakah jutaan? Mungkin. Karena banyak yang bekerja di Indonesia. Sebaliknya, warga negara Indonesia, apakah banyak di luar negeri? Banyak. Apakah ratusan ribu? Lebih. Apakah jutaan? Ya. Mereka adalah orang-orang profesional yang bertugas di luar negeri atau bekerja atau berusaha di luar negeri sebagai pengusaha besar di luar negeri. Apakah seluruh negara ada? Ya, di seluruh negara ada, sampai di Palestina pun ada kok. Gitu, warga negara Indonesia. Apalagi di negara-negara yang sudah nyata merdeka dan mudah untuk keluar masuk. Di Palestina saja yang masih konflik, di Afghanistan saja yang masih konflik, kita harus menjemput warga negara Indonesia dari Afghanistan, kita harus keluarkan dari Afghanistan. Memang warga negara Indonesia tersebar di seluruh dunia. Nah, jadi itu undang-undang kita, undang-undang kewarganegaraan
Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Di situ dijelaskan serinci mungkin tentang warga negara dan proses hukum apabila melanggar tentang undang-undang kewarganegaraan itu. Nah, proses awal begitu terbentuknya sebuah negara, gitu, semua negara yang baru terbentuk sebuah negara, maka pemerintahannya pada saat itu akan memberikan kelonggaran kepada warga negara yang yang ada tinggal di sana, memberikan kesempatan untuk memilih kewarganegaraannya. Apakah mau menjadi warga negara kembali ke negaranya, kalau seandainya dia warga negaranya ada sebuah negara yang baru merdeka, kan, baru merdeka. Kebetulan selama proses kemerdekaan, sebelum mereka merdeka, wilayah itu orang Indonesia ada di sana, tinggal, bekerja atau berusaha di sana. Begitu dia merdeka, maka pemerintahannya memberikan isyarat kepada semua penduduk yang tinggal di sana. Apakah Anda mau menjadi warga negara kami atau menjadi warga negara asal Anda? Kalau mengakui sebagai warga negara mereka, maka otomatis masuk sebagai warga negara asli yang ada di sana. Karena memang ikut membangun atau ikut berjuang pada saat mereka merdeka. Sebaliknya, kalau tidak, ya tetap tidak tercatat sebagai warga negara di negara yang baru. Itu kita tetap menjadi sebagai warga negara Indonesia. Jadi kalau kita pulang ke Indonesia tidak masalah, bukan warga negara asing kita. Kembali hanya pulang ke negara Indonesia. Kemudian setiap warga negara asing boleh menjadi warga negara Indonesia. Ini setiap ya, itu sepanjang selama dia 2 tahun sampai 4 tahun tinggal di Indonesia, tidak melanggar hukum, tidak berbuat yang negatif, yang merusak moral atau pemikiran bangsa Indonesia. Kadang-kadang kan ada orang datang hanya ingin mencekoki ideologi baru, yang menanamkan ideologi baru, yang kemudian membuat onar warga negara Indonesia di Indonesia. Orang-orang seperti tidak pantas diterima sebagai warga negara Indonesia. Kita jelas-jelas sudah sepakat sejak awal menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia, negara republik, gitu. Bukan negara monarki, kita negara republik pilihannya, demokrasi, gitu. Kemudian kita sudah memilih ideologi kita, sebagai ideologi kita adalah Pancasila, dan konstitusi kita sebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada lambang negara dengan burung Garuda, lengkap dengan gambarnya, dengan filosofi, dengan hitungan-hitungan, dengan arti yang sudah ditetapkan. Bendera kita warna merah putih, gitu. Tetapi berupaya untuk memberikan ideologi baru, untuk merubah warga negara menjadi negara lain. Ini namanya makar. Perilaku semacam ini, apakah warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ada di Indonesia, tidak dibenarkan, diharamkan orang yang berperilaku seperti itu. Karena tidak pantas sebagai warga negara Indonesia yang seharusnya mencintai Indonesia, yang membela habis-habisan Indonesia di mata dunia, tidak ingin diganggu oleh siapapun. Kok tiba-tiba kita memunculkan ideologi baru dengan tatanan sendiri, dengan perbuatan sendiri, ingin membuat negara baru di negara Indonesia. Gila itu namanya. Harus diproses secara hukum, karena tidak dibenarkan di negara Indonesia melanggar undang-undang dasar konstitusi, kemudian melanggar undang-undang ketatanegaraan,
juga melanggar undang-undang keluarga negaraan. Tidak pantas seperti itu. Kemudian, apakah warga negara Indonesia boleh menjadi warga negara asing? Ya, boleh. Sama, mereka juga aturannya seperti itu. Tinggal 2 tahun sampai 4 tahun menjadi penduduk yang baik di negara orang lain begitu. Kemudian mengajukan permohonan ke negaranya, kemudian permohonan itu disetujui oleh negaranya, maka sahlah dia menjadi warga negara asing di mana dia tinggal. Apakah warga negara Indonesia yang sudah menjadi warga negara asing boleh kembali menjadi warga negara Indonesia lagi? Boleh. Tetapi juga sama syaratnya, karena dia sudah menjadi warga negara asing. Contohnya warga negara Malaysia gitu. Orang Indonesia yang sudah mengajukan permohonan menjadi warga negara Malaysia, kemudian entah karena apa, sesuatu dan lain hal, mungkin karena ingin kembali ke keluarga besarnya, akhirnya kembali lagi ke Indonesia, mengajukan permohonan untuk kembali menjadi warga negara Indonesia, boleh. Tapi ditunggu prosesnya gitu, disetujui atau tidak gitu ya. Jangan nanti sudah warga negara asing, ideologinya sudah berubah, begitu kembali membawa ideologi negara asing ke negara Indonesia, ya tidak boleh. Kalau Anda mau kembali ke negara Indonesia, berarti ideologi Anda adalah ideologi bangsa Indonesia, bukan ideologi bangsa asing lagi ya, gitu. Sama dengan bangsa asing yang masuk ke Indonesia, apapun harus dia putuskan, ideologi bangsanya harus dia putuskan, karena dia sudah bukan lagi warga negara asing, tapi menjadi warga negara Indonesia. Maka otomatis jangan lagi mengidola-idolakan negaranya, mengeluh-elukan negaranya, kemudian memunculkan ideologi negaranya di negara kita, kemudian merangkul orang-orang organisasi dan sebagainya untuk memberontak dan sebagainya. Masya Allah, yang seperti ini seharusnya tidak terjadi di warga negara Indonesia, baik warga negara asli maupun warga negara yang baru menjadi warga negara di Indonesia. Jangan lakukan itu, mempermalukan sekali, mempermalukan buat negara sendiri dan mempermalukan buat negara di luar. Alangkah bodohnya warga Indonesia, kok ideologi bangsa lain yang di bangsa-bangsa itu pun kadang-kadang tidak tepat, tidak berjalan dengan baik, ideologi itu dibawa masuk ke Indonesia dengan alasan agama lah, dengan alasan inilah, dengan alasan keturunan lah, dengan alasan bangsa inilah, bangsa itu dan sebagainya. Tidak sepantasnya seperti itu. Warga negara Indonesia harus mencintai Indonesia, harus mengakui Indonesia. Kemudian kita harus menjadi nasionalisme, kita pencinta dan rela berkorban untuk warga negara Indonesia. Kita warga negara Indonesia rela berkorban apa saja apabila negara kita dirongrong, diganggu oleh bangsa-bangsa lain, atau diganggu atau dirongrong oleh bangsa sendiri yang tidak mencintai Indonesia. Diusir mereka. Tidak ada manfaatnya menjadi warga negara Indonesia kalau toh hanya ingin merusak ideologi bangsa Indonesia saja. Kemudian asas kewarganegaraan. Ada asas kelahiran yang dikenal dengan ius soli, dan ada asas keturunan yang dikenal dengan ius sanguinis. Kemudian ada asas perkawinan. Kenapa ini dalam undang-undang kok muncul? Gitu. Ya, karena harus dijelaskan betul-betul. Kalau tidak nanti kita tidak jelas sebagai anutan kita apa. Anutan kita ternyata termasuk campuran kayaknya, menggunakan anutan kelahiran, ya, menggunakan anutan keturunan, ya, menggunakan anutan asas perkawinan juga, ya. Tujuannya apa? Karena kita melindungi hak asasi manusia. Kalau kebetulan dia menggunakan negara lain, ada warga negara asing yang tinggal di Indonesia, kebetulan negaranya menggunakan asas kelahiran,
Tetapi kebetulan dia melahirkan di Indonesia, maka anak itu kan tidak punya warga negara tuh. Nah, karena Indonesia menggunakan asas kelahiran juga menggunakan asas keturunan, maka aman. Anak itu, bayi yang lahir itu boleh menjadi warga negara Indonesia. Jadi kita menganut sistem kelahiran, juga kita menganut sistem keturunan. Nah, kalau seandainya ada yang lahir di luar negeri, dia berasal, orang tuanya asal dari Indonesia, maka dia tetap kita lahir, anak bayi itu kita akui sebagai warga negara Indonesia. Jadi sah ya. Jadi tidak khawatir untuk tinggal di Indonesia maupun tinggal di luar negeri. Dijamin undang-undang kewarganegaraan Indonesia. Nah, kemudian naturalisme. Naturalisme ini kan lebih banyak di olahragawan, orang-orang Indonesia atau orang-orang keturunan Indonesia yang tinggal di luar negeri, atau ayahnya orang Indonesia, ibunya orang asing, dan kemudian mereka tinggal di negara asing, atau ibunya orang Indonesia, ayahnya orang asing dan tinggal di negara asing. Mereka lahir di sana karena kepentingan tertentu, boleh dinaturalisasikan, disegerakan untuk menjadi warga negara Indonesia karena kepentingan hal-hal yang sangat perlu. Dinaturalisasikan, disegerakan, dijadikan menjadi sebagai warga negara Indonesia. Gitu. Tetapi orang-orang asing yang mau menjadi warga negara Indonesia itu harus kita selektif betul. Memang dia profesional, dia seorang pengusaha, dia punya pekerjaan tetap yang jelas, punya penghasilan yang jelas, punya keahlian tertentu yang memang dipentingkan di negara Indonesia. Itu yang kita terima menjadi warga negara Indonesia. Jangan kita menerima warga negara asing yang tidak jelas gitu. Kita paksakan karena dia sedang bermasalah di negaranya, gitu kan, bermasalah di negaranya, terusir di negaranya atau terusik dari negaranya, dia pergi. Atau dia sengaja secara ilegal keluar dari negaranya, pergi, dan kebetulan masuk ke wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Karena dia seagama, lalu kita teriak-teriak, dia kan agama kita, harus kita terima bagi warga negara Indonesia supaya dilindungi. Nggak bisa gitu dong. Kalau dia tidak punya pendidikan, dia tidak punya keahlian apa-apa, dia tidak punya pengetahuan teknologi atau apa-apa, tidak punya apa-apa, dan membawa kemiskinannya, lalu kita jadikan warga Indonesia, rugi 2-3 kali lipat ruginya. Kita harus mendidik dia, kita harus memberikan rumah dia, kita harus memberikan pekerjaan kepada dia, kita memberikan bantuan kepada dia. Wah. Yang seperti itu seharusnya diperuntukkan bukan untuk warga negara Indonesia asli yang memang membutuhkan bantuan dari negara, dari kita semua, bukan menerima orang asing yang tidak jelas gitu keahliannya dan sebagainya. Oke, itu ya yang harusnya kita sepakati bersama-sama sebagai warga negara Indonesia yang mencintai Indonesia, mencintai kesatuan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang kita berbatasan dengan Timur Leste, berbatasan dengan Australia, berbatasan dengan Papua Nugini, kita berbatasan dengan Filipina, kemudian kita berbatasan dengan Cina, berbatasan dengan Vietnam, berbatasan dengan Malaysia, berbatasan dengan Singapura, Thailand, dan lain-lain. Kita harus jaga wilayah itu. Sebagai bangsa Indonesia, kita tidak mau sejengkal pun wilayah Indonesia, baik batasan laut, batasan udara, maupun batasan darat, diganggu oleh bangsa-bangsa lain. Kita berdaulat di negara kita sendiri, kita mandiri di negara kita sendiri, kita juga harus membangun negara Indonesia secara bersama-sama agar Indonesia menjadi negara yang paling populer di dunia, paling top di dunia, paling maju di dunia. Terima kasih, semangat terus,
untuk membangun bersama-sama Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.